pencerahan mental, pencerahan akidah, tapi kita juga memperhatikan bagaimana taraf ekonomi yang bisa jalan. Sehingga dari situlah kami mengangkat tema peran penyuluh agama Islam dalam pemberdayaan tanaman hidroponik dan abon ikan pada Majelis Taklim Nur Rahman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi nanti kita akan bicara tentang berapa itu, kenapa budidaya hidroponik, kemudian kenapa harus pembuatan ikan abon. Dari tahap itu baru kita bicara pengelolaannya seperti apa dan manajemen seperti apa. Baik, yang pertama adalah budidaya tanaman hidroponik. Mengapa tanaman hidroponik yang kami pilih? Karena pertama, hidroponik itu Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu di daerah masing-masing sudah pernah melakukan atau sudah ada, tidak memerlukan lahan begitu luas. Nah, inilah salah satu faktor kenapa kita memilih hidroponik, karena lahan tidak terlalu luas, kemudian dia pengganti media tanah. Jadi hidroponik ini Bapak Ibu sekalian, dia melalui media air. Kita berikan cairan, kemudian mengalir seterusnya. Kemudian mengapa hidroponik? Tadi itu ramah lingkungan, karena tidak harus keluar dari rumah. Kita tahu pada saat COVID-19 mobilitas kita terbatas dan yang sebagainya dibatasi, sehingga dari rumah ibu-ibu kita bisa menghasilkan karya, dan karya ini nanti bisa diberikan ke orang lain. Jadi hidroponik selain ramah lingkungan, kemudian sehat karena dia tidak menggunakan pestisida Bapak sekalian. Ini betul-betul tidak ada pupuk kimia yang kita gunakan, betul-betul alami. Kemudian perawatannya praktis. Ya, ketika kita sudah penyemaian selama 10 hari, kemudian kita pindahkan ke pot yang sudah dirangkai hidroponik. Nanti kita tunggu 1 bulan, insya Allah 1 bulan itu panen. Makanya hasil panen itu berkelanjutan setiap bulannya, kemudian menghasilkan pendapatan. Ya Bapak Ibu sekalian, di mengapa hidroponik ini ada beberapa kendala tentunya yang kita hadapi. Pertama adalah kita ingin menciptakan lapangan kerja dari rumah. Nah, itu yang kita bangun. Nanti kita akan jelaskan bagaimana konsep yang kita tawarkan. Kemudian apa saja tanaman hidroponik kita Bapak sekalian? Bisa tanaman hias, buah-buahan, sayur-sayuran, dan obat-obat herbal, jahe dan sebagainya. Oke, baik, selanjutnya abon ikan Bapak Ibu sekalian. Kami bawa sampelnya, nanti insya Allah ada bisa ketika ada yang berkenan. Dari abon ikan ini ya ada 2 jenis ya Bapak Ibu sekalian yang kita bisa gunakan. Ya ikan bandeng yang mudah, ikan bolu yang bisa kita pakai di tempat kita masing-masing. Kemudian ikan cakalang. Nah, ikan cakalang ini mudah kita pakai, ikan mungkin bahasa Indonesia ikan tongkol ya, yang besar. Kemudian jenis yang tadi, apa manfaatnya, kenapa abon ikan? Praktis Bapak Ibu sekalian, bahan-bahan dasarnya ini dapat kita temukan di lingkungan kita masing-masing. Dan kami gunakan ini karena bahan dasar ini berada di lingkungan kami. Ikan kami bekerja sama dengan nelayan, karena ada beberapa binaan kami juga suaminya nelayan, selain petani juga. Kemudian sehat Bapak Ibu sekalian, ini tahan sampai 1 tahun. Kemudian bahan dasar baru ditemukan dan menghasilkan pendapatan. Bapak Ibu sekalian, ini kami jualkan keluar Rp25.000. Rp25.000. Dan dari Rp25.000 ini kembali ke kas Majelis Taklim. Setelah itu bisa membantu saudara-saudara anggota kita ketika ada masalah. Seperti kemarin ada binaan kami yang terpapar. Dari hasil inilah kita bantu kehidupan sehari-harinya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah konsep hidroponik dan abogan yang kita gunakan di wilayah binaan kami. Yang pertama adalah pemilihan kelompok. Pemilihan kelompok supaya betul-betul kita bisa manajemen ini binaan tak. Kemudian kedua adalah penguatan kelompok. Setelah tadi kelompok kita pilih dari majelis taklim itu, jadi majelis taklim kami ada 3, kami pecah menjadi beberapa kelompok untuk mengikuti binaan ini. Kemudian penguatan kelompok. Penguatan kelompok ini adalah bagaimana kelompok itu percaya terhadap kelompoknya sendiri, sehingga dia menunjuk ketua kelompoknya yang bertanggung jawab. Kita ajarkan dia supaya belajar menjadi pemimpin dalam kelompoknya.
Karena ketika kuat ini kelompok ini tidak kuat, maka bisa goyang ke sana kemari Bapak sekalian. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan skill. Nah, inilah pengembangan skill bagaimana cara mengoperasikan hidroponik, kemudian bagaimana menggunakan alat spinner untuk abon ikan, bagaimana menata semua itu, menyajikan supaya betul-betul bagus penyajiannya. Kemudian manajemen kelompok. Manajemen kelompok inilah yang merupakan hal penting karena dalam binaan kami, ya selain kami selalu damping, kita perlu ajarkan bagaimana mengatur keuangan, arus kas, keluar masuk pendapatan, bahan-bahan dan sebagainya, mengatur laporan-laporan, administrasi dan sebagainya. Itu konsep yang kami jalani dengan binaan, menguatkan kelompok, mengembangkan skill dari mereka sendiri dan manajemen kelompok. Baik, sudah bisa diserah ya, karena masuk menit ke-7. Ini di produksi Anda ini memang majelis taklimnya berapa yang terlibat ini? Dan keterlibatannya seperti apa? Apa ada bentuk usaha dengan UKM misalnya, atau UKM-nya milik majelis taklim, atau ada binaan dari pemerintah? Ya kira ini kita buat sendiri. Ya ini Abondi namanya binaan majelis taklim. Jadi majelis taklim yang terlibat langsung untuk membuat abon ini. Ya. Bukan saya bertanya, majelis taklimnya ini di kota apa di desa? Di desa. Di desa? Iya. Maksudnya bukan di ibu kota kabupaten? Bukan. Desa. Alasan apa Anda berpikir membuat hidroponik mengganti lahan yang ada di desa menjadi lahan yang ada di perkotaan? Ya, setahu saya biasanya hidroponik itu banyak di kota. Ya, terima kasih. Jadi desa ini dia tidak terlalu jauh dari kota, sehingga kan suaminya ini petani Bapak, petani untuk nelayan. Jadi istrinya ini selain kita sudah bina di pencernaan, kita ingin majelis taklim berdaya Bapak-Bapak sekalian, supaya alasannya ibu-ibu ini punya nilai lebih ketika dia tidak hanya tinggal di rumah. Ya, selain kita berikan pencerahan, dia juga bisa menghasilkan ekonomi mandiri. Bukankah selama ini kita tahu di Luhut Timur rata-rata masyarakatnya itu membantu suaminya di ladang atau di sawah? Tidak semua Pak. Tidak semua. Ya kami tidak seperti itu. Makanya yang saya tanya klasifikasi daerahnya dulu, karena hidroponik itu menurut saya tidak efektif untuk di desa, karena di desa masih banyak lahan. Kenapa hidroponik ini naik? Karena itu pengganti lahan untuk masyarakat perkotaan. Saya juga tidak setuju bahwa itu alamiah sama sekali, karena hidroponik ini tidak bisa hidup kalau cuma air biasa, ada campurannya segala macam. Ini hidroponik ini saya hampir samakan dengan ayam potong. Tapi itu di luar lah. Kemudian yang selanjutnya, alasan memilih tadi sudah jelas. Kemudian kendala-kendalanya yang selama ini yang dihadapi apa? Dan cara memberikan solusinya seperti apa? Ya, yang pertama adalah kendala trust kepercayaan masyarakat sendiri untuk beralih ke hidroponik. Nah itu kita pertama awal memproduksi ini kita berikan cuma-cuma ke tetangga sekitar dan anggota kelompok supaya mereka bisa merasakan perbedaannya. Memang secara fisik dia lebih besar dan lebih enak, jadi tetap ada cairan tapi itu lebih alami. Kemudian kendala kedua adalah marketnya, penjualannya. Jadi penjualan ini kita gunakan internal dan eksternal. Jadi internal itu kita melibatkan pemerintah desa setempat untuk membantu pemasaran di bumdesnya, kemudian di masyarakat yang menengah ke atas melalui ajakan dari desa. Tadi Anda mengatakan lebih alami. Kira-kira mana lebih alami ditanam di alam dibanding dengan hidroponik? Ya, kalau ya kita bisa. Saya mengaku hidroponik itu dia cuma lebih higienis. Ya, terima kasih Pak Dokter. Jadi betul lebih alami
itu di tanah, namun ini lebih seperti disampaikan lebih higienis dan lebih cepat pertumbuhannya. Ya. Tantangannya yang selama ini? Ya, saya marketnya, kemudian kepercayaan masyarakat, dan awalnya kita belum dididik oleh pemerintah untuk mendapatkan, karena ini sementara proses perizinan itu yang membuat kendala kami. Karena ketika perizinan ini sudah terbit dan Dinkes dan pemerintah, ini bisa ke toko lebih besar. Untuk selama ini penjualan kita ke warung-warung. Yang Anda maksud perizinan dari sisi apanya? Dari sisi penjualannya atau dari sisi produksinya? Abon ini untuk perizinan abonnya. Ya, kalau hidroponiknya. Kalau ini memang masih banyak, karena ini harus ada BPP POM-nya, harus ada legalisasi halalnya. Ya, ini maksudnya inovasi yang kami buat untuk tahap awal. Nanti insya Allah dari sini kita urus kembali. Oke. Closing statement. Ya, terima kasih para penilai dan Bapak Ibu sekalian. Satu yang menjadi semangat kami adalah intansurullah yang surukum sabitaqawdamakum. Jadi kalau bukan kita yang berbuat, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau buat? Karena kita adalah penerus risalah kenabian. Kalau kita tidak menolong agama Allah dengan cara apapun yang kita usahakan, maka bagaimana Allah bisa senang dan ridho dengan apa yang kita kerjakan. Syukur, jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.